يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari pemahaman yang buruk. Dan semoga kita diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Baik, sekarang kita masuk pembahasan tentang Isra Mi'raj. Pembahasan ini berkaitan dengan akidah, karena kejadian Isra Mi'raj adalah kejadian yang sangat luar biasa, di mana kejadian tersebut membuat tercengang orang-orang musyrik dan semakin teruji keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mentazkiyah, merekomendasikan akan benarnya iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana Allah katakan walladzi jaa'a bis-sidqi was-saddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Orang yang datang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sepintas ayat ini tidak ada kaitannya dengan Abu Bakar, namun para ahli tafsir, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menafsirkan walladzi jaa'a bis-sidqi, orang yang datang membawa kebenaran, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya, ini adalah Abu Bakar. Jadi Nabi yang membawa kebenaran, tentunya Nabi sendiri sudah membenarkan kebenaran itu, dan orang yang membenarkannya yaitu Abu Bakar. Maka dari ayat inilah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dijuluki dengan Siddiq, karena membenarkan Rasulullah SAW sampai pada perkara
yang tidak masuk akal seperti Isra dan Mi'raj. Tapi mengenai kejadian tersebut Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari kejadian tersebut karena memang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu lebih dari sebulan. Ya, karena Rasulullah SAW jalan dari Mekah ke Madinah saja butuh 10 hari. Dari Madinah menuju ke Tabuk itu butuh sebulan. Ya, karena jarak dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 kilo. Dari Madinah ke Tabuk 800-an kilo. Sekarang mungkin sudah agak pendek karena jalannya sudah diaspal. Ya, dulu perkiraan 800-an kilo. Belum dari Tabuk ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Tentu butuh waktu yang lama. Tapi ini sudahlah malam hari itu dia berjalan menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian dikabarkan dia naik ke langit juga pada malam itu. Maka semua itu tidak masuk akal. Karenanya mereka mengingkarinya. Ya. Mengenai ayat ini Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah memuliakan dirinya, mengagungkan kedudukannya sendiri karena kemampuannya atas sesuatu yang selainnya tidak mampu melakukannya. Itu Allah mampu menjalankan hambanya pada satu malam. Maka tidak ada Tuhan dan tidak ada Rabb yang hak selain Dia. Dia mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan pada malam hari, yakni di tengah malam, ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis yang berada di Iliyah, markas para nabi sejak Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Karena itu mereka semuanya dikumpulkan di sana. Lalu Nabi SAW mengimami mereka di tempat dan markas mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah imam paling agung dan pemimpin yang didahulukan. Kemudian firman Allah, Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya, yakni dalam hal tanaman dan buah-buahannya. Linuriyahu, agar kami memperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, min ayatina, sebagian tanda-tanda kebesaran kami, yakni yang besar-besar. Sebagaimana Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad SAW telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbnya yang paling besar. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tentunya mendengar ucapan Rasulullah SAW dan hamba-hambanya yang mukmin maupun yang kafir, yang membenarkan dan yang mendustakan, juga Maha melihat mereka. Lalu Dia memberi mereka apa yang berhak mereka dapatkan di dunia dan di akhirat. Ya, lihat Isra Mi'raj sekali lagi adalah perkara yang sangat menakjubkan. Di sana Nabi SAW menjadi imam.
imam untuk mengimami para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Yang menunjukkan bahwa beliau adalah sebaik-baik para nabi dan rasul. Bahkan beliau sendiri adalah sayyidul anbiya, sayyidu waladi bani Adam. Kemudian mi'raj adalah kata yang timbangannya adalah mif'alun, dari kata al-uruj, yakni alat untuk naik seperti tangga. Tentang bagaimana bentuk dan hakikatnya maka hanya diketahui oleh Allah. Hukumnya sama dengan hal-hal gaib lainnya. Kita beriman kepadanya tanpa sibuk mencari tahu tentang bentuknya. Jadi kalau sesuatu yang gaib itu Allah tidak merinci, maka perinciannya tidak boleh kita sebutkan. Karena itu dalam urusan gaib ini ada sebuah kaidah yang menyebutkannya al-aqidatu tauqifiyah. Akidah itu pemberhentian. Apa maksudnya? Yaitu berhenti menjelaskannya pada dalil saja. Selebihnya tidak boleh kita bayangkan bagaimana bentuknya, ya tentangnya nggak boleh, karena tidak pernah dijelaskan itu. Dan lebih simpel lagi kaidah ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Apa yang didiamkan oleh syariat maka diam. Ya. Dan itu sebagai rahmat bagi kita. Tidak perlu mencari tahu. Nanti ada orang akan bertanya lagi, sholat apa yang dipimpin oleh Nabi? Siapa yang berdiri di belakangnya? Itu tidak perlu dicari tahu, karena ini masalah gaib. Masalah gaib itu cukup diimani apa yang dikabarkan. Dikabarkan oleh Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau yang disepakati oleh para ulama tentang hal ini. Oleh karena itu, masalah akidah ini dalilnya ada 3. Beda dengan masalah fikih. Fikih itu dalil 4 sumber dalilnya. Akidah sumber dalilnya 3. Quran, sunnah, ijma'. Sedangkan fikih tambah 1. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Itu dalam urusan fikih yang nampak. Amaliyah yang nampak. Sedangkan hal ini diam kita. Bagaimana bentuk tangga itu? Enggak tahu kita. Enggak tahu. Ya. Kemudian sifat apa? Yang dipegang oleh para ulama sejarah adalah bahwa ia terjadi sekali di Mekah sesudah Nabi SAW diutus sebagai Rasul dan setahun sebelum hijrah. Ada yang berkata setahun 2 bulan sebelum hijrah. Disebutkan Ibnu Katsir dalam Ibnu Abdul Bar. Ini khilaf para ulama. Ya, berapa tahun sebelum hijrah Isra dan Mi'raj itu? Ada yang mengatakan setahun sekian bulan, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Karena sebagian ahli sejarah juga menyebutkan Isra dan Mi'raj itu terjadi di tahun 10 kenabian atau di atasnya. Karena Isra dan Mi'raj ini adalah salah satu, kalau bahasa para ahli sejarah, tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau di saat itu betul-betul di puncak ujian. Istri tercintanya meninggal. Paman yang selama ini melindunginya juga meninggal. Disebut dengan Amul Hazn, tahun kesedihan. Di saat itu juga beliau diusir ke Taif. Di Taif dia dilempar, ya, dicaci maki, diusir, sampai dia tidak tahu berjalan ke arah mana. Yang kemudian gara-gara ujian itu
Dia tidak sadar ternyata dia sedang duduk di dalam kebun anggur milik musuh bebuyutannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau beberapa hal yang membuat hatinya terhibur. Di antaranya datang sekelompok jin yang mendengarkan baca Qur'annya. Kemudian setelah kejadian itu pulang kembali ke Mekah, terjadilah Isra dan Mi'raj beberapa waktu setelah itu. Ya. Menurut Ibnu Abdul Bar, Isra dan Mi'raj itu menjelang hijrah setahun sebelum itu. Kemudian sifat Isra dan Mi'raj dari dalil-dalil. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, yang sahih adalah bahwa Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Nah, ini juga tidak perlu dicari tahu buraq itu bagaimana bentuknya. Maka banyak orang bingung juga nih buraq ini. Ada yang mengatakan kuda bentuknya tapi kepalanya cewek cantik. Antum pernah lihat orang jual gambar itu kan? Yang bisa dipajang di rumah. Wajahnya cantik, badannya kuda. Pernah enggak itu? Kalau di Bima banyak itu. Di tembok-tembok itu. Ada yang mengatakan itu bentuk malaikat, ada yang mengatakan itu buraq. Nah, ini tidak perlu juga kita cari tahu bagaimana bentuk buraq itu. Kemudian manakala beliau sampai di masjid, beliau menambatkan kendaraan di pintu. Beliau masuk, beliau sholat di kiblatnya 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian sebuah mi'raj, yaitu alat naik seperti tangga yang memiliki anak tangga, sebagai pijakan dihadirkan. Maka Nabi naik ke langit terdekat, kemudian ke langit-langit lainnya hingga yang ke-7. Di setiap langit beliau bertemu dengan penduduknya. Beliau mengucapkan salam kepada para nabi di setiap langit sesuai dengan kedudukan dan martabat mereka. Hingga beliau bertemu Musa al-Kalim di langit ke-6 dan Nabi Ibrahim al-Khalil di langit ke-7. Kemudian beliau melewati mereka keduanya hingga Nabi sampai ke tempat yang di sana beliau mendengar suara goresan pena, yakni pena takdir yang menulis apa yang terjadi. Beliau melihat Sidratul Muntaha, ia diliputi oleh keagungan yang agung, kupu-kupu emas dan warna-warna yang bermacam-macam, dan dikitari oleh para malaikat. Nabi SAW melihat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya dengan 600 sayap. Beliau juga melihat permadani hijau yang memenuhi ufuk. Beliau melihat Baitul Ma'mur, sedangkan Nabi Ibrahim, sang pembangun Ka'bah di bumi, menyandarkan punggungnya kepada Baitul Ma'mur tersebut. Karena ia adalah Ka'bah langit, di mana setiap hari Baitul Ma'mur didatangi 70.000 malaikat. Mereka beribadah di sana, kemudian mereka tidak kembali lagi ke sana hingga hari kiamat. Jadi setiap hari itu di Baitul Ma'mur dimasuki malaikat, lalu pergi setelah itu. Ya, 70.000 yang masuk tadi udah tidak kembali lagi. Setiap hari itu. Banyak enggak malaikatnya? Banyak sekali. Ya. Nabi SAW juga melihat surga dan neraka, lalu menerima kewajiban sholat 50 waktu. Kemudian diringankan hingga menjadi 5 sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Pertanyaannya adalah, seandainya sholat waktu itu, ikhwani fiddin azakumullah, jadi
dibuat 50 rakaat. Kapan kita cari makan? Bukankah sekarang yang 50 rakaat, 50 waktu. Sekarang kita sholat yang sekarang berapa waktu yang dikasih? 5 waktu. Kalau dikalkulasikan 5 waktu itu berapa jam kita sholat? 1 jam. Okay. 5 waktu itu 1 jam. Berarti kalau 50 waktu 10 jam kurang lebih. Sisanya ada berapa jam? 14 jam. 14 jam itu 8 jam untuk tidur, 2 jam untuk bikin anak, ya. Sejam untuk pergi kerja gitu. Nggak sanggup. Tapi sekiranya itu terjadi, apakah kita tetap akan bisa hidup dengan rezeki atau kita tidak mendapat rezeki? Jawabannya tetap dapat rezeki. Sekiranya kita disibukkan dengan 50 waktu itu, pasti Allah akan memiliki cara untuk memberi rezeki kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Manusia itu melihat jumlah yang banyak itu tidak sanggup. Bahkan akan melemahkan imannya terhadap kebesaran Allah yang Maha memberi rezeki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima permintaan keringanan itu sampai berapa? 5 waktu. Bahkan Allah katakan kepada nabinya sebagai bentuk rahmat Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad fa inna hadhihi al-khamsah khamsun. Ya Muhammad, aku kalau sudah menetapkan sesuatu nggak boleh ada perubahan. Ya. Karena sungguhnya yang 5 waktu ini aku tetap hitung seperti orang sholat 50 waktu. Jadi 5 waktu yang kita lakukan ini sama seperti sholat 50 waktu. Yang 5 waktu ini saja banyak orang tidak bisa melakukannya karena nafsu. Padahal kalau kita mengerjakan sholat, insya Allah rezeki sudah ada. Walaupun kita tidak menjadikan sholat sebagai jimat untuk cari rezeki. Artinya kalau kita sholat, dijamin oleh Allah untuk mendapatkan rezeki itu. Hanya saja pandangan mata kita saja yang tidak pernah merasakan nikmat itu. Melihat orang lain lebih banyak, melihat diri kita sedikit, itu membuat kita merasa kita tidak diberi rezeki. Padahal Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat itu. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Kami yang beri rezeki kepadamu dan akibat yang baik hanya untuk ketakwaan. Sekiranya 5 waktu tadi berlaku kepada kita, ayat ini juga berlaku. Bahwa sholat yang kita kerjakan itu tidak memutuskan apa? Rezeki. Bahkan ada sebagian ahli ilmu di zaman tabi'in, kalau dia merasa sempit hidupnya ketika pergi mencari nafkah dan dia masih bisa pulang ke rumahnya di waktu sholat, dia pulang dulu untuk merintahkan anak istrinya sholat agar Allah melapangkan rezekinya. Karena Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, 50 waktu itu, kira-kira gimana cara kita untuk melakukan sholat itu? Gak tahu kita. Nunggu syariat dari Allah. Tentu rezeki seperti yang dikatakan pada ayat ini. Mau berapa waktu pun Allah tetap akan menjamin apa? Rezeki. Tapi Allah Maha tahu, manusia itu pemalas, khawatir terjadi kefuturan, terjadi hal-hal yang membuat mereka tidak beriman lagi kepada Allah. Allah ringankan jadi berapa? 5 waktu. Dan ini sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia, terutama kaum muslimin. Kemudian
Nabi SAW menerima salat itu sebanyak 5 waktu sebagai bentuk rahmat Allah terhadap hamba-hambanya. Ini merupakan perhatian besar terhadap keutamaan dan keagungan salat. Satu-satunya ibadah yang bersifat amaliyah, zahiriyah dan batin yang diterima langsung di langit, yakni ibadah salat. Ini merupakan, kemudian Nabi SAW turun ke Baitul Maqdis disertai para nabi. Manakala Nabi mengimami mereka salat waktu salat tiba, kemungkinan besar ia adalah salat subuh di hari tersebut. Nah, kalimat Ibnu Katsir kemungkinan itu salat subuh, berarti ini masih terjadi silang pendapat di antara para ulama. Dari dua kata ini, salat dan Baitul Maqdis. Kan Rasulullah SAW turun lagi itu. Apakah turunnya langsung di Mekah atau turunnya di Baitul Maqdis dulu baru jalan ke Mekah? Itu. Kan naik tadi, berjalan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik. Nanti turunnya apakah turun langsung di Mekah atau Baitul Maqdis? Ini terjadi silang pendapat. Di sini terlihat bahwa Ibnu Katsir merajihkan pendapat bahwa Nabi SAW turun dari langit menuju Baitul Maqdis dan mengimami sholat. Dan sholat yang dimaksud menurut perkiraan Ibnu Katsir yaitu sholat subuh. Di antara para ulama ada yang berkata bahwa Nabi SAW mengimami mereka di langit. Sementara riwayat-riwayat yang jelas berkata bahwa Nabi SAW mengimami mereka di Baitul Maqdis. Ada sebagian riwayat saat Nabi SAW pertama kali datang. Dan yang lebih dekat adalah saat beliau turun dari langit. Karena manakala Nabi SAW melewati mereka di langit, setiap langit, beliau bertanya kepada Jibril tentang mereka satu demi satu. Lalu Jibril mengabarkan tentang mereka. Inilah yang cocok. Karena saat berangkat, beliau diundang ke alam atas agar Allah menetapkan kewajiban bagi Nabi dan umatnya atas apa yang Allah kehendaki. Kemudian manakala beliau selesai dari tujuannya, Nabi dan saudara-saudaranya yaitu para Nabi lain berkumpul di Baitul Maqdis. Kemudian kemuliaan dan keutamaan Nabi SAW terlihat dengan mereka memajukan beliau sebagai imam mereka. Dan atas petunjuk Jibril dalam hal ini. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Baitul Maqdis, mengendarai Buraq dan sampai ke Mekah ba'da subuh. Nah, ini dia pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam hal ini. Tentunya setelah mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Dan kemudian diputuskan inilah yang lebih dekat dengan kebenaran. Berarti penulis Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan memberi isyarat beliau sepakat dengan perkataan Ibnu Katsir. Ya. Apakah Isra dan Mi'raj dengan ruh dan badan atau dengan ruh saja? Tentu di sini juga terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dengan ruh dan badan, ya, atau ruh saja. Menjadi dua pendapat. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beliau Isra dan Mi'raj dengan ruh dan badannya. Tentunya ini pendapat juga yang diisyaratkan Ibnu Katsir tadi kita sudah sebutkan bahwa beliau naik dengan apa? Ruh dan badan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Ya. Dalilnya banyak sekali di antaranya Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya. Tasbih hanya diucapkan untuk hal-hal besar. Seandainya ia dalam mimpi, niscaya bukan sesuatu yang besar. Tidak mengundang kekaguman. Karena kalimat subhana itu juga untuk sesuatu yang mengagumkan. Kagum.
dalam kenyataan, bukan mimpi, bukan dalam keadaan orang biasa aja mendengarnya. Dan orang kafir pun tidak perlu juga terlalu wah gitu dalam mengingkari, karena cuma mimpi gitu kan. Tapi begitu disampaikan jasad dan ruhnya naik dalam satu malam, berjalan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas satu malam, semakinlah mereka takjub. Kok bisa gitu? Sekiranya dia bercerita, aku bermimpi. Oh, mimpi kan gitu kata orang. Tidak begitu menakjubkan. Maka pendapat yang paling kuat, baik secara dalil maupun secara akal, ya dia naik sama ruh dan jasadnya. Ini tentang Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Tapi mengenai perbedaan pendapat ini, tentunya tidak akan saya baca semuanya, karena yang paling penting itu kembali kepada yang lebih kuat pada dalilnya. Kemudian Ibnu Abbas berkata tentang maksud ayat 60 dari suratul Isra, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatul linnas. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Ibnu Abbas berkata tentang maksud ayat ini, ya ru'ya ainin uriyaha Rasulullah SAW lailata usriya bih. Itu penglihatan mata yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW di dalam Isra Mi'raj. Artinya kalau cuma sekedar bermimpi tidak melihat langsung, tentu tidak sesuatu yang menakjubkan. Maka oleh karena itu, wa ma ja'alna ru'ya di sini yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mimpi, Ibnu Abbas justru menerjemahkan bukan mimpi, tetapi lihat dengan mata kepala. Ya, tadi ini cara para ulama tafsir menafsirkan. Coba untuk melihat ayat Al-Isra ayat 60 di terjemahan Indonesianya. Kebanyakan terjemahan menerjemahkan itu mimpi. Ya. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatal linnas. Dan kami tidak menjadikan mimpi. Mimpi ini Ibnu Abbas mengatakan ru'ya ainin, bukan mimpi tapi kenyataan. Betul nggak di terjemahan Indonesianya mimpi juga? Iya. Berarti terjemahan ini mengikuti pendapat kedua, bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj tidak dalam keadaan sadar, tapi dalam keadaan mimpi. Maka dibantah dengan penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Hiya ru'ya ainin, dia adalah penglihatan mata yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW di dalam Isra, di malam Isra itu. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi berkuat juga dengan ayat mazaqal basaru wa ma tagha. Penglihatannya, itu penglihatan Nabi Muhammad SAW, tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Istidlal bahwa beliau melihat langsung adalah kalimat basar, wa mazaqal basaru. Ya, karena basar ini penglihatan jasmani, sedangkan basirah penglihatan rohani. Basirah dan basar dari huruf yang sama, ba sa ra. Kalau bacaannya al-basaru itu penglihatan ain, penglihatan langsung jasmani. Kalau basirah penglihatan hati dengan ilmu. Ya, maka ketika orang berdakwah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin atau basaru basiratin, dengan pandangan ilmu. Ya, tentu itu adalah pandangan ruh, belajar. Ya. Sedangkan pandangan yang nyata disebut dengan basar. Ya.
Ini perlunya juga kita belajar bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Yang mana gurunya datang ngajar bahasa Arab, antum semua ndak hadir, sibuk Pak Ustaz. Baik. Sehingga kalau belajar bahasa Arab itu antum bisa baca terjemahan gini, bisa mengetahuinya. Karena kalau tidak tahu bahasa Arab, baca sendiri terjemahannya bingung juga. Coba antum baca sendiri tafsir Ibnu Katsir dari awal sampai akhir. Maksudnya juga banyak yang tidak diketahui. Terjemahan loh itu. Apalagi bahasa Arabnya. Baik, basar, penglihatan apa tadi? Langsung, bukan penglihatan ruh. Di samping itu, mengendarai buraq itu menunjukkan bahwa asli nyata. Ia adalah kendaraan putih, bersinar menyilaukan. Ini hanya untuk badan dan ruh. Karena bila hanya ruh, maka ia tidak butuh kendaraan untuk memindahkannya. Ada yang berpendapat bahwa Nabi SAW diisrakan dengan ruh saja, bukan jasadnya. Ibnu Ishaq menukil pendapat ini dari Aisyah dan Muawiyah, dan juga dinukil dari Al-Hasan, pendapat yang serupa. Ya. Ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Pendapat yang benar tentunya pendapat yang dengan jasad dan ruh, dengan dalil-dalil yang ada tadi ya, dengan keadaan. Kalau mimpi saja, nggak usah pakai kendaraan, yang tinggal dipindahkan mimpi, ya enggak, tinggal dipindahkan mimpi. Atau dalam keadaan hayalan, seperti dikatakan orang kafir, tinggal dihayalkan saja. Karena hayalan tidak perlu butuh ke sana kemari kan pindah, tinggal dihayalkan mau kemana. Karena hayalan itu juga kita punya. Dan kadang orang dengan hayalan itu terbawa kan, tanpa harus dibawa pakai apa-apa. Contoh nih, contoh ada 3 orang nih berhayal, 4 orang berhayal. Tiba-tiba 1 dari 4 orang itu lagi jalan berempat. Dalam kondisi mereka ini butuh sesuatu karena miskin. Hayalnya 1 orang, kalau jatuh uang dari langit nih 3 karung gitu. Tapi jumlahnya berapa tadi? 4. A, B, C, D, E. Kata si A, kalau saya temukan uang 3 karung, maka uang kita bagi 3. Untuk saya sekarung, untuk A sekarung, untuk B sekarung. Si C, untuk saya sekarung, B sekarung, C sekarung. Si D ini dapat gak? Kira-kira si B marah gak? Marah lah dia. Tapi kenapa dia marah? Uang gak ada, tinggal dia hayalkan sendiri. Mudah-mudahan jatuh uang 4 karung saya miliki sendiri. Kan gitu, ngapain dia marah-marah gitu? Nggak butuh marah-marah. Karena hayal itu tinggal dihayalkan. Nggak butuh sesuatu. Tinggal dipindahkan alam sadar ke alam hayalan. Kalau ini mimpi atau hayalan. Ya, maka oleh karena itu, insya Allah pendapat yang lebih benar, lebih dekat kepada kebenaran, Nabi SAW naik dengan apa? Jasad dan ruh. Ya. Apakah Mi'raj terjadi terulang, artinya naik turun Nabi terjadi berulang kali? Ibnu Katsir mengatakan hadis-hadis yang hadir dalam masalah ini, bila semua hadis dalam masalah ini yang sahih, yang hasan dan yang dhaif dikumpulkan, maka terpetik kesimpulan bahwa Isra Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis, bahwa ia hanya sekali, sekalipun lafaz para perawi berbeda-beda dalam mengungkapkannya, atau sebagian dari mereka menambah dan sebagiannya mengurangi, karena kekeliruan bisa terjadi pada selain Nabi. Barang siapa menetapkan satu riwayat bertentangan dengan riwayat yang lain, lalu satu riwayat menunjukkan satu peristiwa sehingga ada Isra berulang-ulang, maka pendapatnya jauh dan aneh. Dia menghindar ke makna yang tidak benar dan tidak tepat dalam menyimpulkannya. Artinya beliau mengisyaratkan Nabi SAW
Isra dan Mi'raj itu berapa? Sekali. Ya. Di sini disebutkan dari Mekah ke Baitul Maqdis sekali, dan sekali lagi ke Baitul Maqdis dari sana ke langit. Ya, ini tentang Isra dan Mi'raj. Sebagian orang sufi berpendapat bahwa Mi'raj Nabi terjadi berapa kali? 30 kali. Di antara mereka ada yang berkata bahwa ia terjadi 34 kali. Ini pendapat siapa ini? Tasawuf, sufi. Maka orang sufi bukan hanya Nabi yang Isra Mi'raj, Habib juga Isra Mi'raj, Tuhan guru mereka Isra Mi'raj, bahkan berkali-kali lagi Isra Mi'raj. Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Qayyim berkata, sungguh aneh orang-orang yang berpendapat bahwa Isra Nabi terjadi berkali-kali. Bagaimana mereka bisa menalar bahwa pada setiap kali diwajibkan 50 salat atas Nabi. Kemudian beliau hilir mudik antara Tuhannya dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi 5. Kemudian Allah berfirman, aku telah menetapkan kewajibanku dan meringankan hamba-hambaku. Kemudian hal yang sama terulang hingga Allah mengembalikannya ke 50, kemudian menguranginya 10 demi 10. Ini hal yang aneh. Ya. Kemudian Ibnu Katsir berkata, sebagian rawi tidak menyebutkan sebagian riwayat karena sudah diketahui, atau karena lupa, atau menyebutkan apa yang lebih penting baginya, atau dia memaparkan seluruhnya. Terkadang dia tidak menyebutkan di depan pendengarannya karena ada sesuatu yang menurutnya lebih bermanfaat. Ya, barang siapa menjadikan semua riwayat Isra secara tersendiri sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari mereka, maka dia telah berpendapat yang jauh. Artinya Isra Mi'raj ini banyak riwayat. Riwayat itu ada yang mengatakan begini. Digabungkan dulu riwayat itu, baru ditentukan berapa kali Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj. Kalau diambil satu aja riwayat itu, ini tentunya menetapkan sesuatu yang keliru. Hal itu karena semua pemaparan mengandung salam kepada para nabi, dan pada setiap perawi terdapat keterangan tentang pengenalan mereka kepada Nabi SAW. Serta dalam semua riwayat disebutkan diwajibkannya sholat 5 waktu kepada beliau. Maka mana mungkin hal itu bisa diklaim berulang kali? Ya, 50 kali misalnya, berarti 50 kali Nabi SAW mondar-mandir untuk meringankan apa? Sholat. Atau 30 kali. Ya. Tentunya pendapat yang mengatakan berulang kali ini sangat jauh dan mustahil. Wallahu a'lam. Ya. Kesimpulannya beliau naik berapa kali? Sekali. Jadi ini untuk membantah orang-orang yang mengagungkan gurunya, mengagungkan kiainya, yang mengatakan mereka bisa melakukan mondar-mandir ke langit berapa kali? Berkali-kali. Ya. Sekali lagi ini pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Kemudian keumuman risalah Nabi Muhammad SAW dan jawaban terhadap pengingkarannya. Dan ini tentunya pembahasan tersendiri selain Isra Mi'raj, bahwa syariat Nabi Muhammad SAW itu meliputi semua umat, dan ini adalah salah satu keistimewaan ajaran agama beliau SAW yang dirusak oleh kita sendiri. Bahwa ajaran Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia, bahkan jin mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sekelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang yang mengikuti mereka berkata bahwa Nabi Muhammad SAW hanya diutus kepada orang Arab dan bukan kepada ahli kitab. Dan ini juga dikatakan oleh orang Indonesia, Islam Nusantara. Hanya saja orang kafir Yahudi dan Nasrani mengatakan bukan Islam agama kami, karena itu untuk orang Arab. Orang Indonesia mereka menyebut Islam, tapi Islamnya beda.
Islam Arab dan Islam Nusantara. Sama nggak dengan Yahudi? Ucapan ini sama. Kalau mereka menyebut ini agama tersendiri, bisa kafir nggak? Bisa kafir. Hanya saja mereka terkena syubhat. Syubhatnya adalah cara mengamalkan Islam yang dibawa Muhammad itu yang membuat mereka tidak kafir. Cara mengamalkan Islam yang dibawa Muhammad itu mengikuti adat setempat. Kalau Rasulullah SAW, beliau mengamalkan Islam itu sesuai dengan adat setempat. Maka kalau mau mengikuti Nabi, kata mereka, ikuti adat setempat sebagaimana Nabi mengikuti adat setempatnya. Itu sisi syubhatnya, sehingga orang-orang ini tidak dikeluarkan dari apa? Islam. Tapi kalau dikatakan agama Nusantara tersendiri, agama Islam tersendiri, ini bahaya. Bahaya besar. Jadi risalah Rasulullah SAW untuk semua orang. Yahudi dan Nasrani mengatakan ini bukan untuk Yahudi dan Nasrani, tentunya mereka ingin lari dari kenyataan. Di mana mereka sendiri mengerti tentang hal itu. Nabi SAW diutus untuk seluruh umat. Nah, bagaimana antum bisa membantah bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan untuk orang Arab saja? Gimana antum bisa jelaskan? Untuk menjelaskan kepada orang yang mengaku diri Islam Nusantara ini, kata mereka kan Rasulullah SAW mengikuti adat setempat. Sedangkan kita juga berislam mengikuti adat setempat. Benar nggak Rasulullah SAW mengikuti adat setempat? Itu pertanyaannya. Atau dia datang membawa ajaran dari Allah Azza wa Jalla? Ya, sebagian daripada adat setempat beliau ikuti yang tidak bertentangan dengan agama. Tapi secara garis besar yang beliau bawa itu adalah ajaran yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah mahdhah, akidah dan ibadah mahdhah. Adapun muamalah biasa, ya beliau mengikuti adat setempat yang disetujui oleh Allah. Seperti panjangin rambut, karena waktu itu orang secara adat panjangin rambut itu biasa. Ya. Itu namanya sunnah fi'liyah yang bersifat adiyah, bersifat keadatan. Karena itu sunnah Rasulullah itu terjadi yang berkaitan dengan perbuatannya. Ada beberapa keadaan. Pertama, sunnah perbuatan yang diikuti oleh kita. Rukun sholat, ruku, sujud, itu kan perbuatan beliau ta'abbudiyah namanya. Ada yang khusus buat beliau seperti nikah lebih dari 4. Ini khusus buat Nabi SAW, tidak buat kita. Atau boleh wanita menghibahkan diri kepada beliau tanpa melalui nikah. Kalau ada wanita mau menghadiahkan dirinya kepada beliau, beliau boleh terima. Dan itu hanya buat Nabi, bukan buat ustadz. Kalau buat ustadz enak dong. Ya. Kemudian ini khusus buat beliau yang kedua ini. Ada yang bersifat tabi'iyah, tabiat manusiawi. Kan tabiat manusia dalam bersikap berbeda-beda kan. Cara duduk, cara ngomong, cara menggerakkan bibir ketika baca Quran. Maka kan tidak ada riwayat bagaimana Rasulullah SAW agolnya bagaimana. Nggak ada riwayat yang jelas tentang itu. Karena agol baca Quran itu tabi'iyah. Ya. Apakah Rasulullah SAW benar bacanya seperti apa itu ya? Yang dikabarkan oleh sebagian orang. Apa sih nada apa namanya itu? Yang bunyi kayak Abu Usama itu. Anda tahu nggak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata mereka itu nada Nabi SAW. Tapi riwayatnya mana? Nggak ada. Karena masalah ini masalah tabi'iyah. Dikembalikan kepada tabiat masing-masing. Ada perbuatan Nabi SAW yang bersifat adat. Nah tadi. Panjangin rambut. Ya. Sholat pakai selendang. Pakai apa? Pakai penutup atas. Kemudian bagian bawah. Nah sekarang pakaian begini ada nggak di zaman Nabi? Pakaian antum. Ini pakaian kungfu master waktu zaman-zaman klasik ini. Ya, ini jubah ini kalau antum waktu kecil-kecil dulu kan ada tuh.
Oh, yang film-film Kung Fu Master waktu kita kecil dulu, yang kita nonton di TPI berbareng-bareng itu, ya, itu kan jubah dipakainya, cuman dirobekin bagian bawahnya. Nah, dimodifikasi jadi jubah kita di masjid ini. Antum mau katakan ini pakaian Nabi? Enggak, ini adat yang sudah menjadi adat. Ya, jadi ini perbuatan Nabi SAW adat. Kalau sebatas itu iya, ada. Boleh ikuti adat yang tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Tapi inti ajarannya murni pemberian Allah. Bahkan ada adat yang beliau tidak sepakati. Contoh, wanita tidak berjilbab. Jilbab datang dibawa oleh Nabi atau adat orang Arab? Jilbab bukan adat orang Arab, karena orang Arab tidak berjilbab. Bahkan sebelum turun ayat jilbab, Nabi SAW istri dan anaknya tidak berjilbab. Bagaimana mau dikatakan itu jilbab adat orang Arab? Seperti yang dikatakan oleh orang-orang tokoh-tokoh sesat di Indonesia ini. Ya. Bukan, itu murni ajaran Islam. Kalau Rasulullah SAW mengikuti 100% adat orang Arab. Orang Arab itu sebelum itu dalam urusan berkaitan dengan wanita sangat-sangat buruk. Anak perempuan kalau memalukan dikubur hidup-hidup. Antum mau kubur hidup-hidup anaknya? Kemudian perempuan yang sulit mendapatkan jodoh disuruh tidur dengan beberapa laki-laki. Setelah melahirkan baru ditentukan jodohnya. Setelah anaknya lahir, dilihat urat kakinya dengan 4 orang yang menzinahinya tadi. Oh, kalau sama urat kakinya ini ayahnya, baru dinikahkan. Kalau 10 orang yang mau berhubungan dengan wanita itu, dia harus menyerahkan dirinya dengan 10 orang itu. Tunggu hamil. Itu sebagian adat buruk orang Arab. Apa begitu adat Nabi SAW? Enggak kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan la nikah illa biwaliyin. Tidak boleh nikah kecuali dengan apa? Wali. Jadi ini adalah sebuah keyakinan yang mirip-mirip dengan keyakinan Yahudi dan Nasrani. Bahaya besar orang mengatakan Islam Nusantara itu harus diikuti. Sangat bahaya. Dan ini yang berbicaranya orang-orang liberal. Yang kita tidak pernah mendengar dari Kiai Hashim Al-Asy'ari. Tidak pernah kita dengar dari Ahmad Dahlan. Kita tidak pernah mendengar dari tokoh-tokoh Islam yang dibesarkan di negeri kita ini. Apalagi kita dengar dari Imam Syafi'i. Bahkan ada ya orang mengatakan bahkan madhab Syafi'i itu madhab memungut sisa-sisa pendapat. Karena mengikuti gaya bahasa daerah di Indonesia ini. Saking jauhnya mereka berpemahaman agama dengan pemahaman Nusantara. Tahu Syafi'i itu dalam bahasa kami, bahasa Bima itu. Syafi'i itu adalah sisa-sisa sampah kecil yang dipungut dimasukkan ke tong sampah. Makanya pendapat Syafi'i itu mengambil sisa-sisa pendapat orang untuk diamalkan. Seperti orang memungut apa? Sampah. Karena Syafi'i itu artinya apa? Sampah kecil. Lihat bagaimana rusaknya ketika dikaitkan dengan Nusantara. Berarti akan berbeda Nusantara di sini dengan Nusantara Timur. Jadi standarnya mana nih? Malaysia, Bangladesh atau apalah di sana? Yang di Nusantara kan Malaysia juga Nusantara. Melayu, Thailand. Bagaimana kita bisa menentukan ajaran? Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk seluruh manusia. Hati-hati teman-teman yang mengagung-agungkan Islam Nusantara ini. Anehnya tokoh-tokoh agamanya mengagungkan itu. Ada itu ustadz yang gondrong tuh. Ya. Kemudian mereka menyamakan urusan ini dengan madhab. Ya apa? Mereka mengaburkan kebenaran dengan berkata bila agama Muhammad benar, maka agama kami juga benar. Jalan kepada Allah saja yang bermacam-macam. Kalau istilah kita apa? Banyak jalan menuju Roma. Ini liberal ini. Mereka menyamakan urusan dengan madhab para imam. Di mana bila salah satu madhab ada yang rajih, maka madhab lain bukan merupakan kekafiran. Maka sekarang yang mau didekatkan antara Sunni dan Syiah.
Udah sama aja, mau Syiah, mau Sunni sama aja. Walaupun berbeda, tapi kita sama-sama menuju kepada siapa? Menuju kepada Allah. Yahudi pun mengatakan demikian, Nasrani itu mengatakan demikian. Maka tentunya semua ini adalah sebuah penyimpangan. Saya kira cukup, insya Allah nanti kita akan berbicara lanjut tentang ini pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan kan dari antum? Udah syuruk? Masih 2 menit. Ada yang bertanya? Ya. Atau ada yang mau minum kopi nggak? Ngantuk. Baik, pertanyaannya begini. Bagaimana antum bisa menjelaskan bahwa Nabi SAW itu Isra dan Mi'raj menggunakan jasad dan ruh? Bagaimana cara menjelaskannya? Yang masuk logika dulu. Kalau dalil kan para ulama beristimbat dari dalil, baru mereka terjadi perbedaan pendapat. Sekarang gunakan logika. Dia menggunakan ruh dan jasad atau ruh saja? Apa logikanya? Ada buruk, betul. Simple sekali jawabannya. Karena untuk ruh saja, ngapain pakai buruk? Tinggal naik. Sebagaimana Nabi SAW pernah memimpikan tentang orang yang disiksa gara-gara tidak puasa. Dia lihat dalam mimpinya gunung yang hitam tinggi. Gimana naiknya? Ya, tinggal dipindahkan aja oleh malaikat sampai ke atas. Dalam mimpi itu. Tidak perlu pakai apa? Kendaraan. Tapi mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya wahyu dan sebuah kebenaran. Baik. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan Mi'raj? Mi'raj itu apa artinya? Hah? Mi'raj. Hah? Alat naik. Ya. Araja ya'ruju. Urujan itu naik. Alatnya disebut Mi'raj. Alat yang maksudnya tangganya. Ya. Bagaimana bentuk yang sebenarnya kita nggak tahu. Ada nas yang menyebutkan dia bercahaya dan seterusnya, tapi kita tidak tahu bentuk yang sebenarnya. Dia mirip-mirip anak tangga karena dikatakan Mi'raj. Naik. Ya. Makanya malaikat kalau naik kepada Allah melalui apa? Kata itu, ya'rujul malaikat. Ta'rujul malaikat. Para malaikat naik. Berarti mereka naik menggunakan apa? Tangga. Berapa kali Nabi SAW Isra Mi'raj? Ada yang berpendapat lebih. Ya, setelah digabungkan semua riwayat, beliau Isra dan Mi'raj sekali. Karena logikanya kalau 5 waktu itu mondar mandir 50 kali atau 30 kali, maka ini sesuatu yang mustahil. Ya, dan itu juga sebagai bantahan bahwa Nabi saja Isra Mi'rajnya sekali, bagaimana dengan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi anehnya banyak orang yang meyakini guru-guru mereka bisa melakukan lebih dari itu. Pernah Anda cerita nggak di sini di Taman Yasmin ini, Anda pernah minum kopi di warung-warung kecil, lagi duduk minum kopi, ada orang katakan, kami punya wali di Bogor ini. Di mana walinya, Pak? Di itu apa? Kebun yang banyak rusak itu mana? Kebun Raya Bogor. Saya pikir-pikir di Kebun Raya itu banyak rusak. Ya, mereka tidak mati sudah lama ratusan tahun yang lalu. Oh, maksudnya orangnya tidak mati. Ada kuburannya di situ kan, mereka katanya ada wali di situ. Ditanya, itu lebih baik dari Nabi enggak mereka? Enggak lah, Nabi lebih baik dari dia. Tapi Nabi yang lebih baik sudah wafat loh. Kok wali Anda masih hidup? Lama dipikir tuh. Oh enggak, wali kami lebih baik dari Nabi. Sampai dia ngomong gitu. Karena mereka bisa hidup lama. Lihat bagaimana penyimpangan keyakinan. Terus saya diam. Enggak ngomong-ngomong saya. Kalau terus saya ngomong takut orang murtad. Ketika itu gara-gara saya kan, dia salah paham. Terus dia mau bantah-bantah lagi dengan anak. Cukup Pak, cukup. Terus dia mau ngomong lagi, cukup saya bilang. Minum kopinya.
Cukup. Kenapa cukup? Kita udah beda agama, Nabi bilang gitu. udah. Saya meyakini Nabi saya tetap lebih mulia daripada siapapun. Segitu orang itu kalau udah menyimpang apa? Keyakinannya. Ya, maka oleh karena itu kita masalah akidah ini masalah yang sangat besar. Oleh karena itu kita jelaskan kepada umat manusia. Tapi cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.